Kalau mau memahami sifatnya, kita di dalam Islam kita mengenal yang namanya 20 sifat daripada Allah SWT. Dia Al-Wujud, Al-Akbar, Al-Rahman, Al-Rahim. 99 nama itu ya. 99. Ya, tapi ada 20 sifat, yang 20 sifat apa? 20 sifat mustahil kalau kan nggak salah. Sebentar ya. 20 sifat wajib Allah. Sifat wajib ya. Sifat wajib Allah itu macam-macam. Ada yang al-wujud tadi sebenarnya artinya itu ada Allah SWT. Iya. Kidam artinya terdahulu, maha awal. Baka artinya kekal. Nanti ada lagi wahdaniyah artinya esa atau Tuhan. Itu sifat-sifatnya. Nah, yang mau diketahui oleh Fandi itu apanya? Jadi bingung. Bingung? Berarti kalau contohnya begini kok, di dalam unlimited itu ada angka, contoh analogi ya kok ya, ya kan? Kalau kita tidak dari satu, kita nggak mungkin paham unlimited kok. Iya, terus. Makanya konsep satu itu kita mengenal Allah itu dari nama apa, maksudnya dari nama, terus kita bisa memahami yang lebih besar dari dia itu lewat gimana kok? Lewat ciptaannya apa gimana? Iya. Yang kan kita kan nggak bisa ngelihat Tuhan tuh ada apa enggak kok, jadi kan kita nggak bisa dengan kata-kata kan. Kamu maunya pengen punya Tuhan yang bisa dilihat? Nah, pengen? Kalau Tuhan sampingnya ada sih, maksudnya. Nah, kamu pengennya pengen punya Tuhan yang bisa dilihat apa enggak? Yang enggak. Yang enggak. Kalau kamu pengen punya Tuhan yang bisa dilihat, kasihan nggak yang buta? Iya. Nah, itu. Allah Maha Adil juga. Adil artinya kepada setiap kondisi setiap makhluknya. Enggak, tapi yang saya penasaran dari Fandi, yang pengen Fandi ketahui itu sifat apanya maksudnya? Keberadaannya atau bagaimana? Keberadaannya. Nah, gitu. Kalau keberadaannya, kita manusia tidak akan bisa merasa dengan panca indera kita. Iya, kan dia nggak bisa dirasional dengan 5 indera kita kan. Iya, nggak bisa dicerna atau nggak bisa dicapai dengan 5 panca indera kita. Gimana kita? Kalau kita mau mengetahui keberadaannya, kita melihat dari yang tadi dibilang ciptaannya. Iya, ciptaannya. Ya, dengan mentadaburi apa yang diciptakan, alam semesta dan sebagainya, itu sebenarnya kita bisa memahami, oh ternyata Tuhan itu ada. Nggak mungkin segala sesuatu ada dari ketiadaan. Iya. Pertama-tama itu dulu. Tidak mungkin sesuatu ada dari ketiadaan. Nggak mungkin. Berarti sebelum sesuatu ada, pasti ada sesuatu yang ada yang menciptakan. Namanya jadi apa ya? Jadi kayak ultimate cause gitu. Sebab yang paling utama yang paling awal. Gitu. Dengan melihat alam semesta, kita sudah nggak mungkin alam semesta bisa berjalan seperti ini tanpa ada yang mengatur. Iya, satu sifat pribadi gitu ya. Saya masih belum paham tentang konsep pahala kok. Apakah kita masuk surga itu dari pahala kok? Sebenarnya yang paling utama masuk surga itu bukan dari pahala, dari rahmat. Rahmat, grace, artinya pemberian dari yang menciptakan kita. Lu mau punya pahala nggak punya pahala, kalau Allah SWT memberi lu rahmat, tapi pahala ini juga bisa memberatkan kita untuk masuk surga. Kira-kira pahala itu hanya jembatan nggak sih buat kita itu ke surga? Pahala. Kan saya sering itu ya, maksudnya kadang saya berbagi ya. Semoga pahala ya, pahalanya besar ya. Seolah dia hanya terbatas dengan kata pahala kok. Nah, gini. Oke, dalam Islam kita memang banyak terpaku oleh kata pahala. Yang namanya pahala itu seperti tabungan lah. Ya, karena apa? Karena di dalam Islam konsep kita bisa dimasukkan ke dalam surga itu ada 3 hal. Yang pertama iman, yang kedua taubat, yang ketiga apa? Amal soleh. Amal soleh. Nah, amal soleh ini orang dengan beramal soleh dia otomatis mendapatkan pahala. Kalau dia amal solehnya bagus, otomatis pahalanya banyak. Nah, jadi lu masuk surga syaratnya 3 ini. Beriman, ada rukun iman. Bertobat, lu menyesali perbuatan, nggak ngulangin lagi. Terus kemudian lu beramal soleh, berbuat kebaikan sesuai dengan perintahnya. Tapi kebanyakan orang tuh berbuat kebaikan langsung depannya pahala kok. Gimana? Biarin aja kalau dia mikir begitu. Kalau kayak gitu lebih baik mana kok? Kita tuh berbuat baik langsung lihat pahalanya, apa kita berbuat baik secara nurani kok?
Nurani aja. Nurani ya. Iya. Berarti konsep pahalanya kadang-kadang orang terjebak di kata-kata kok. Iya. Nah, sekarang pahala bisa diukur dengan sesuatu nggak? Nggak bisa sekarang. Nggak bisa. Yang tahu pahalanya berapa kan ukuran cuma. Kalau kita ukur pahala itu kan bukan masalah pahala itu langsung ke surga, tapi nurani kita untuk membantu orang lain kan, begitu kan? Iya. Maksudnya Tuhan nggak mungkin biar kamu bantu banyak orang kamu 1 miliar. Lu ngerokok nggak? Kadang-kadang kok. Mau ngerokok nggak? Nanti aja lah kong. Oh nanti. Gua mau ngerokok kong. Kalau lo mau ngerokok aja. Gue jadi gerger itu jadi deg-degan tuh. Kalau pengen banyak belajar dari Koko sih.